Mas Umam, namanya politik saling sindir yang hal yang biasa. Tapi ketika Ganjar menyampaikan ini di penetapan nomor urut capres dan cawapres, salah nggak sih? Atau mungkin ini, wah ini ditabuh genderang perang ini? Ya, saya pikir tidak ada yang salah dalam konteks ini, tapi bagaimanapun juga bahwa statement itu disampaikan di hadapan publik dan pada momentum yang tentu barangkali oleh penyelenggara pemilu, dalam konteks ini KPU dan Bawaslu, diharapkan perangnya itu nanti setelah kemudian dirilis di lapangan, karena ini sifatnya pengambilan nomor sehingga kemudian tercipta semangat kolektivitas kebersamaan di situ. Tetapi faktanya kemudian sindiran Caimin juga cukup keras juga, kemudian dari Mas Ganjar juga cukup mengarah. Seolah-olah dari dua sisi ini diarahkan kepada rival politiknya. Dalam konteks ini secara tidak langsung seolah-olah dialamatkan ke Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu diakui atau tidak ya kita tentu bisa memahami barangkali statement itu juga didasarkan pada indikasi dari berbagai bacaan pergerakan elit, bagaimana kemudian kondisi dan juga realitas di lapangan. Tetapi sekali lagi yang perlu dipahami bahwa bagaimanapun juga statement itu jangan sampai kemudian memunculkan kekhawatiran yang tidak berdasar. Oleh karena itu siapapun, jaringan relawan, kemudian tim pemenangan, civil society, independent media harus mengawasi ini betul. Supaya kemudian kalau misal ada kecurangan dan lain sebagainya bisa kemudian disampaikan di publik. Jangan sampai statement-statement tentang potensi kecurangan dan lain sebagainya itu kemudian justru impact-nya misalnya memunculkan institutional distrust terhadap penyelenggara pemilu dalam konteks ini KPU atau Bawaslu. Tapi sekali lagi terkait dengan serangan Mas Ganjar, saya pikir ini udah jelas tabuh genderang perang untuk berhadapan-hadapan dengan mesin politiknya Pak Prabowo Subianto, sekaligus mempertegas sekali lagi positioning dari Bu Mega kemarin yang seolah menegaskan titik pisah antara PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi. Oke, Bang Masinton, kita kesampingan sedikit ya urusan konstitusi. Mungkin pertanyaan saya sederhana, sesuai dengan Mas Umam mengatakan, ini sudah menabuh genderang perang. Seperti apa Bang Masinton? Iya, tentu kita semua berharap ya pemilu ini sebagai ruang kontestasi elektoral yang melahirkan kepemimpinan yang legitimate, terpilih melalui proses yang demokratis, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur kecurangan, tidak ada unsur penggunaan tangan-tangan kekuasaan untuk memenangkan kandidat tertentu. Nah tentu ya kita harus ingat kembali ya ketika di masa Orde Baru, di mana Orde Baru itu menyelenggarakan pemilu, ada pemilu gitu loh. Tetapi prosedur dalam pemilu ketika masa Orde Baru semuanya itu manipulatif ya, suara rakyat itu ya dibungkam, diintimidasi dan dipaksa begitu. Nah kita nggak mau proses peristiwa yang seperti masa Orde Baru di dalam 25 tahun reformasi dan demokrasi ini terulang kembali, maka kita semua wajib menjaga ini. Nah itulah yang pesan-pesan itulah yang disampaikan oleh Pak Ganjar agar ya demokrasi ini bisa kita jalankan dengan suasana riang gembira, melahirkan kepemimpinan yang legitimate dan pemilu yang jujur, adil dan terbuka tadi itu. Nah hari ini semua tokoh bangsa saya rasa yang masih khawatir tentang demokrasi itu sudah bersuara. Bahkan Pak JK juga sudah menyampaikan pandangannya atas situasi hari ini gitu. Artinya kita nggak boleh mendiamkan dan membiarkan situasi ini dianggap normal-normal saja. Ini yang nanti membiasakan kita bisa menerima hal-hal yang manipulatif ini. Oke, Bang Yandri, sesuai dengan pertanyaan tadi, sudah ditabuhlah genderang perang. Apa bentar lagi, sesaat lagi atau mungkin besok beberapa hari ke depan, giliran Pak Prabowo Gibran kemudian memberikan pernyataan yang cukup menyindir atau bagaimana Bang Yandri? Enggak lah, Pak Prabowo kan sudah dewasa, sudah terlatih. Ya. Jadi menurut saya sudah jelas kalau Pak Prabowo itu kan mengangkat tentang persatuan, kebersamaan. Jadi kalau ada pihak dari PDIP mengatakan ada kecurangan, ada intimidasi, kan semuanya sudah ada jalurnya, terbuka. Kan? Di zaman reformasi ini kan pemilu kita sangat bisa diawasi. Dan kita sepakat kalau tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh. Tapi jangan juga prakondisi, karena sudah mau kalah, membuat situasi
menciptakan prakondisi, tidak menerima kekalahan itu nggak boleh. Maka pilpres ini milik rakyat. Kalau rakyat memilih suara menentukan siapa, ya kita hormati. Jangan mungkin karena Pak Prabowo sekarang survei tertinggi, dua kandidat di bawah Pak Prabowo, membuat prakondisi seolah-olah pemilu tidak demokratis, curang, kan pada belum mulai, ya kan? Belum mulai. Mana itu Pak Maka, Yandri? menurut Survei yang mana? saya, ayo kita sama-sama awasi. Bagi PAN juga setuju tidak boleh curang, ya kan? Buat apa curang? Hidup ini kan sebentar saja di Indonesia. Buat apa ngambil kuasa dengan curang? Tapi jangan juga kalau Baik. demokratis, ya kita harus aku juga kemenangan pihak lain. Tidak boleh juga kita pakai pokoknya. Dan Oke. saya kurang setuju dengan sama. Baik, baik, baik. Tokoh bangsa kan semuanya. Dan saya bertanya dia tanya PDIP saya dan kawan-kawannya, jangan juga. Nah, jadi oleh karena itu mari tadi malam sudah kita akan berbut, ke depan kita adu ide, adu gagasan, dan semua kita punya peluang yang sama untuk Ya. menangkan kontestasi tanpa mencederai proses demokrasi yang sangat kita bangun. Baik, Mas Umam terakhir. Ya, saya Singkat pikir saja. apa yang disampaikan oleh Bang Masinton tadi cukup menarik. Meskipun juga barangkali banyak juga masyarakat yang mempertanyakan apakah ini adalah bagian dari kontemplasi yang cukup dalam dari teman-teman PDIP terhadap realitas demokrasi di Indonesia. Ataukah sebenarnya ini adalah bagian dari impact dari titik pisah tadi. Karena bagaimanapun juga narasi-narasi yang agak mirip dengan oposisi ini baru muncul sekitar 3 minggu yang lalu. Ya. Lalu pertanyaannya, where have you been? Kemana saja kemarin selama 9 tahun selama ini? Nah, itu yang tampaknya perlu dijawab oleh teman-teman PDIP Ya. di dalam konteks menarasikan kembali pertanyaan-pertanyaan besar tentang dianggapnya democratic regression atau kemunduran demokrasi di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Umam, Bang Yandri, terima kasih Bang Masinton, terima Terima kasih. kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi peserta Terima kasih. pemilu yang diharapkan riang gembira. Tapi elit politiknya saling sindir. Saya agak tidak mengerti pemirsa.